Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PU/22/2024 tentang pemisahan antara pemilu nasional dan daerah. Dengan begitu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kotak tidak lagi berlaku untuk pemilu 2029 mendatang. DPP Partai Nasdem menyatakan sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Nasdem menyebut putusan MK itu justru melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Nasdem, Atang Irawan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/2024 mengalami turbulensi konstitusional. Ya, yang pertama kan kita harus memahami bahwa komitmen kebangsaan pada saat amandemen kita meletakkan sistem politik itu melalui fondasi demokrasi konstitusional. Maka secara prinsip maupun secara moralitas, konstitusi itu harus menjadi panduan dan pedoman berpijak kita dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip kebangsaan. Nah, dalam putusan MK 135/2024, bahkan di amar putusannya secara tegas, sesungguhnya Nasdem memandang ini ada sebuah turbulensi konstitusional, goncangan mahadasat yang berimplikasi terhadap AIN konstitusional. Apa maknanya yang bisa kita jelaskan? Yang pertama adalah tentunya kita harus melihat bahwa pemilu ini sebagai sebuah sistem yang diatur secara tegas dan jelas atau imperatif di dalam pasal 22E ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Bahwa ketika DPRD itu kemudian dipisahkan dari pemilu bersama dengan pemilihan anggota DPR dan anggota DPD serta presiden dan wakil presiden, maka ini menabrak pasal 22E ayat 1 dan ayat 2. Karena cukup jelas di dalam pasal 22E ayat 1 ada 3 instrumen yang harus ditafsir secara sistematis. Yang pertama pemilu, yang kedua ada asas loh, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil. Dan yang kemudian yang ketiga dilaksanakan setiap 5 tahun. Nah, ini pasal ini cukup imperatif dan nggak bisa ditafsir, sudah tegas. Pasal ini juga tidak boleh dibaca parsial, dilihat ayat 2-nya gitu. Dalam ayat 2-nya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilu tadi itu terkait dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden setelah wakil presiden, lalu anggota DPRD. Sehingga anggota DPRD itu bagian dari pemilihan umum yang harus dilakukan dalam 5 tahun sekali. Kalau kita melihat pasal tersebut sangat imperatif, tegas gitu. Kan mestinya kalau pasal tegas nggak boleh ditafsir. Nah, yang menjadi problem krusial bagi kita semua adalah bahwa pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 ini nggak boleh juga dibaca tanpa memperhatikan pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan sebetulnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Maka legitimasi status kedudukannya pemilu itu harus dibaca dalam satu rangkaian sistem. Nah, ketika DPRD dipisah, ini menjadi problem. Apalagi misalnya kemudian DPRD dinyatakan ya nanti pemilihan umumnya bersama dengan kepala daerah. Ini problem juga sebetulnya secara konstitusional. Paling singkat 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan gitu. Nah, ini juga menjadi problem bersama. Kenapa? Ada beberapa pandangan. Apakah misalnya DPRD diperpanjang masa jabatannya? Nah, ini juga saya kira menjadi sebuah turbulensi yang sangat dahsyat. Kalau DPRD diperpanjang, maka jelaslah dia akan menabrak pasal 22E ayat 1. Karena dia bagian dari skema pemilu. Yang kedua kemudian, yang lebih parah lagi, harus diperhatikan betul bahwa sesungguhnya yang tadi saya katakan, ada yang harus diperhatikan. Esensi dari makna demokrasi konstitusional, yaitu dalam pasal 1 ayat 2 konstitusi kita. Ini kan sebetulnya pemilu ini implementasi dari kedaulatan rakyat. Ketika DPRD diperpanjang, dipastikan legitimasi rakyat atas wakilnya itu menjadi hilang. Sehingga DPRD ketika menjalankan perpanjangan masa jabatan, dia bisa dianggap unlegitimate. Nah, sebetulnya kalau kita melihat sistem, ada 2 model penetapan jabatan. Yang pertama adalah penetapan jabatan melalui pemilihan atau disebutnya official elected. Yang kedua ada yang menggunakan pola penentuan jabatan berdasarkan penunjukan atau pengangkatan, disebutnya
official appointed. Nah, dua sistem ini berbeda. Biasanya kalau untuk perpanjangan masa jabatan itu hanya diberlakukan bagi jabatan-jabatan yang ditentukan melalui official appointed, melalui penunjukan. Nah, baru dia bisa diperpanjang. Nah, kita bisa berkaca secara historis lah, dan ini belum lama sebetulnya. Ketika misalnya kepala daerah habis masa jabatannya, kan juga dia tidak diperpanjang. Kenapa tidak diperpanjang? Karena dalam menentukan status kedudukan jabatan kepala daerah itu tidak dilakukan penunjukan, tapi melalui official elected, pemilihan. Karena dikhawatirkan kalau ada perpanjangan masa jabatan kepala daerah, dianggap unlegitimate, dia tidak punya hak karena rakyat tidak memilih. Maka kemudian lahirlah istilah penjabat kepala daerah. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya sudah berjalan dan ini bisa dikatakan sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan, bahwa jabatan-jabatan yang ditentukan melalui official elected nggak bisa ada perpanjangan. Makanya kenapa kepala daerah kemudian menggunakan pola yang disebut dengan penjabat kepala daerah. Pertanyaannya, apakah misalnya DPRD bisa misalnya dengan menggunakan penjabat DPRD? Bayangkan kakak, ada problem secara teknis misalnya. Berapa banyak anggota DPRD? Provinsi aja udah lebih dari 1.700. Kabupaten kota hampir 17.301 lebih lah, kurang lebih lah. Terbayang bagaimana resources ASN untuk menjabat sebagai penjabat anggota DPRD. Dan bahkan mirisnya kalau itu terjadi misalnya, yang terjadi adalah pasti tidak akan jalan secara maksimal fungsi-fungsi DPRD dalam rangka fungsi pembentukan perda, dalam rangka fungsi anggaran, apalagi fungsi pengawasan. Kenapa? Karena sama-sama ASN. Kepala daerah atau penjabat kepala daerah dia sebagai pembina ASN kepegawaian di daerah. Sekarang kalau misalnya penjabat DPRD ASN, gimana caranya? Pasti akan terjadi konflik of interest dan konflik of the court. Kalau misalnya terjadi kekosongan DPRD, udah gitu DPRD kosongin aja. Wah, ini juga lebih repot lagi, Kak. Kenapa? Karena pasti akan jadi problem juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Padahal jelas-jelas tafsir Undang-Undang Dasar 45 kita pasal 18, khususnya ayat 3, yang maknanya adalah pemerintahan daerah itu terdiri dari DPRD dan kepala daerah, dari kepala daerah dan DPRD lah, begitu. Nah, kalau DPRD-nya nggak ada, maka ini juga akan menabrak sebetulnya pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak sesederhana sebetulnya putusan MK itu, ini akan kemana-mana. Makanya saya selalu katakan ini sebuah turbulensi konstitusional, gitu, yang maha dahsyat, begitu. Nah, kalau dikosongkan apalagi misalnya. Ada pertanyaan misalnya, kan dulu juga ada beberapa dikosongkan karena pemekaran daerah misalnya. Ya, tapi kan itu hanya beberapa daerah. Nah, kalau seluruh daerah kosong, nah ini juga saya kira tidak bagus dalam pelaksanaan pemerintahan, gitu. Yang ketiga misalnya yang menjadi problem juga adalah bagaimana kalau misalnya dalam konteks kepala daerah itu diangkat, diperpanjang aja, ya itu yang tadi saya katakan, tabrak si kiri tabrak kanan, yang mestinya memang prinsip yang tadi saya katakan, jabatan-jabatan yang menggunakan pola official elected, nggak ada itu namanya perpanjangan masa jabatan. Nah, yang paling parah lagi sebetulnya ketika diterapkan pemilihan DPRD dengan kepala daerah bersama, ini juga menabrak pasal 18 ayat 4. Padahal sebetulnya pasal 18 ayat 4 cukup tegas. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dipilih secara demokratis. Nah, ini problem besar. Apa makna demokratis? Sesungguhnya MK pernah memutus berkali-kali itu. Kalau kita lihat misalnya sejak MK pertama zaman Prof. Jimli, kalau tidak salah jadi ketua MK, ada beberapa putusan. Saya lupa nomornya ya, 12 atau 13, tapi ada paling tidak lebih dari satu putusan yang mengatakan makna demokratis itu sesungguhnya bisa bersifat alternatif. Terminologi demokratis itu kan bisa direct demokratis, dipilih langsung oleh rakyat, dan bisa juga indirect popular vote, dipilih melalui lembaga perwakilan yang namanya DPRD. Dengan putusan MK ini maka pasal 18 ayat 4 ini bunyinya menjadi berbeda. Bunyinya menjadi gubernur, bupati, wali kota dipilih secara langsung. Berarti ini kan MK telah merumuskan norma baru, dan normanya bukan undang-undang yang dirumuskan tapi undang-undang dasar. Lebih mengerikan lagi menurut saya, begitu. Kan mestinya pasal 18 itu maknanya
ayat 4, ya kepala daerah bisa dipilih langsung, bisa dipilih melalui perwakilan, melalui DPRD. Bahkan pasal 18 ayat 4 ini tidak boleh juga dipisahkan dengan pasal 18B ayat 1. Nah, ini yang menariknya. Republik ini sejak awal berdiri, sejak memformulasikan konstitusi sudah bersepakat dan meyakini kita harus mengakui dan menghormati asal-usul daerah. Ada aspek historikal sebagai sebuah catatan bersejarah misalnya bagi Republik ini. Bahwa daerah-daerah ini, baik daerah Suwatranta, Suwapraja, itu diakui keberadaannya. Makanya kenapa dalam pasal 18B ayat 1 disebutkan negara mengakui asal-usul daerah itu. Itu apa maknanya? Maknanya juga termasuk dengan pemilihan. Makanya kenapa ketika pasal 18 ayat 4 dibaca dengan pasal 18B ayat 1, bunyinya menjadi Undang-Undang DIY. Bahwa di DIY itu tidak dipilih oleh rakyat langsung, DIY juga kepala daerahnya tidak dipilih oleh DPRD, tapi langsung ditetapkan. Raja Kesultanan Yogyakarta sebagai gubernur, Raja Puro Paku-Alaman itu sebagai wakil gubernur. Sehingga tadi saya katakan, ketika putusan MK itu meletakkan bahwa pemilihan DPRD dengan kepala daerah disatukan, ini menjadi turbulensi yang sangat dahsyat. Dia tabrak pasal 18 ayat 4, dia tabrak pasal 18B ayat 1. Karena yang tadi saya katakan, sejak MK ini berdiri pun, MK sudah sangat memahami bahwa terminologi demokratis itu tidak boleh ditafsir, karena itu bersifat alternatif. Bisa langsung, bisa melalui perwakilan, bahkan tadi saya katakan, kalau kita sambungkan dengan 18B ayat 1, bisa juga dengan pola lain, yang salah satunya DIY, melalui penunjukan. Nah, ini yang kita meyakini ada carut marut secara konstitusional. Maka Nasdem melihat ini inkonstitusional. Apalagi kita tahu keberadaan Mahkamah Konstitusi itu adalah dia sebagai guardian of constitution, yang maknanya dia adalah menjaga dan mengawal konstitusi, bukan mengubah. Meskipun secara teori mungkin saja ada interpretasi hakim. Interpretasi hakim itu juga dimungkinkan. Namun catatan yang paling dahsyat, pemilu harus dianggap sebagai sebuah sistem. Pertanyaannya, apakah memang pemilu bersama melanggar konstitusi? Kan enggak. Nah, kenapa MK kemudian mengurus hal-hal yang bersifat teknis, operasional, urusan penjadwalan? Nah, ini yang juga menarik saya kira. Inilah yang juga disebut oleh Nasdem sebuah catatan historis bahwa MK melampaui wewenangnya. Kan harusnya urusan teknis itu ya urusan DPR dan Presiden sebagai positif legislator. Kan maknanya begini, bahwa MK itu sesungguhnya dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan kemudian dimaknai sebagai penjaga pengawal konstitusi. Konstitusi itu sesungguhnya dia hanya mengatur hal-hal yang bersifat fundamental saja. Konstitusi itu hanya mengatur hal yang bersifat pokok. Yang bersifat penting dan teknis itu bukan urusan konstitusi. Itu urusannya undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Maka inilah yang kemudian bahaya ini, gitu. Maka kita melihat putusan MK itu kan bersifat final dan mengikat. Apa kemudian yang harus dilakukan? Yang pertama saya kira cukup penting begini. Dalam anatomi norma dan konstitusi, tidak diatur sesungguhnya siapa lembaga yang punya kewenangan melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Itu kan hanya pendapat dan pengembangan ketika MK kemudian dia bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dia bisa menafsir. Mari kita kembali ke anatomi konstruksi norma dalam konstitusi kita. Kalau misalnya tidak ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran, maka sesungguhnya kita harus melihat organ mana yang secara organik punya kewenangan untuk melakukan penafsiran. Tentunya organ yang diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 melalui skema formal amandemen yang dimaknai oleh pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. MPR mestinya. Karena MPR dia sebagai organ yang punya wewenang organik untuk melakukan penafsiran atas konstitusi, karena MPR yang membentuk melalui skema formal amandemen, maka seyogyanya senyatanya MPR lah kemudian menjelaskan tentang memori Vanto-Lehting dan juga menjelaskan tentang original intent. Bagaimana norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar khusus terkait dengan pemilu, baik pasal 22
E ayat 1, 22E ayat 2, dan seterusnya yang berimplikasi kepada substansi makna kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 konstitusi kita. Bahkan yang tadi saya katakan, kalau bicara pilkada, maka juga tidak boleh dipisahkan dengan pasal 218B ayat 1. Negara mengakui keistimewaan dan kekhususan. Inilah yang saya kira menjadi catatan penting bagi kita semua. Karena kalau ini dijalankan juga akan terjadi sebuah turbulensi konstitusional. Yang mengerikan kalau misalnya dalam turbulensi konstitusional itu kita tidak berhati-hati, ya bisa terjadi sebuah chaos norma dalam konstitusi. Maka kemudian inilah yang disebut inkonstitusional. Nah, maka kemudian sebaiknya kita, yang kedua yang paling penting adalah bagaimana melakukan sebuah rekonsiliasi nasional. Yang pertama antara lembaga yang punya kewenangan organik dalam konteks Undang-Undang Dasar yaitu MPR. Yang kedua tentunya positif legislator antara presiden yang disebut dalam pasal 5, kemudian juga DPR dalam pasal 19 dan pasal 20 konstitusi kita, serta Mahkamah Konstitusi yang sudah melakukan sebuah orkestrasi justisial yang melalui putusannya 135 berakibat terjadinya sebuah turbulensi konstitusional. Ini saya kira catatan sejarah yang sangat penting bagi kita. Karena begini, kakak-kakak semua, kan orang mengatakan dulu kan pernah juga katanya pemilu 71 dipercepat jadi 77. Dulu juga pernah juga katanya percepatan pada saat zaman reformasi. Satu hal yang harus diingat, dulu belum ada norma pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 yang menegaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Yang menegaskan bahwa pemilu itu adalah memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Dulu belum ada. Konstitusi kita dulu dia hanya mengatur pemilihan presiden dilaksanakan oleh MPR. Dan yang kedua juga tidak mengatur pemilu 5 tahunan. Hanya mengatakan saja bahwa presiden memiliki jabatan 5 tahun. Nah, makanya dengan satu aspek historis yang cukup menarik, yang beririsan dengan kepastian hukum, dalam amandemen dipertegas bahwa supaya kebijakan-kebijakan strategis nasional yang berimplikasi terhadap hak-hak fundamental rakyat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2, rakyat yang berhak memilih dan menentukan wakilnya itu kemudian tidak disimpangi oleh kebijakan politik. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah ada lompatan-lompatan. Kalau saya katakan orkestrasi konstitusional melalui putusan MK 135 ini ya berimplikasi kepada turbulensi konstitusional. Sehingga harus dipahami bahwa konstitusi itu jangan dibaca parsial, dan konstitusi itu jangan juga ditafsir teknis. Konstitusi hanya mengatur hal yang bersifat fundamental dan pokok. Yang penting dan teknis itu bukan urusan konstitusi, itu urusannya peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.